Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di suasana baru, tadinya biasa di lantai 2. Tadi panas ya, panas ya. Di sini juga lumayan panas. Oke, hari ini kita ada acara istimewa karena kita kehadiran dari tim peneliti dari dosen geografi dan dosen APS INES akan berkolaborasi dengan kita dengan dosen menggerakkan nanti di dalam proses pembelajaran bisa tadi. Jadi nggak masalah. Memang itu kosong ya. Oke, baik, semoga yang kita diberi kesehatan sampai berikutnya sehingga nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di pembelajaran tidak hanya untuk belajar saja tapi untuk pembelajaran yang lainnya. Oke, akan informasikan kemarin LKPD observasi sudah Pak Kasar, mudah-mudahan itu dipelajari karena itu nanti kita gunakan mulai besok kalian harus mengamati hasil pengukuran yang akan saya letakkan, Pak akan letakkan di lab fisika. Jadi nanti di setiap jam yang sama kalian melihat alat-alat itu sehingga nanti kalian bisa mencatat hasil observasi itu untuk kemudian kalian kerjakan secara berkelompok untuk ditindaklanjuti baik di analisis maupun beberapa. Nanti alat-alatnya saya perkenalkan di pertemuan jadi ya. Oke, siap ya? Siap supaya kalian nanti lepas dari SMA 12 menjadi alumni SMA 12 belajar geografi paling tidak kalian pernah pegang yang namanya anemometer seperti apa yang hasil obrometer yang seperti apa dan dalam alat praktikum yang lain. Sampai kalian lulus SMA 12 kita punya alat sampai kalian tidak mau menggunakannya. Bahkan ketika kalau kalian pernah berkunjung ke perpustakaan di sana ada alat-alat yang lain, silakan manfaatkan. Yang penting manfaatkan dengan penuh tanggung. Oke, baik, kita sedikit terkait dengan apa yang akan kita pelajari. Kita akan mengklasifikasikan iklim, belajar tentang iklim secara numerasi, secara hitungan supaya kalian berpaham terkait dengan kajian geografi karena tadi tidak hanya berkaitan dengan gunung, tanah, batuan, tapi juga berkaitan dengan iklim, cuaca dan sebagainya. Nah, ini ya tentang iklim yang sebelumnya kita sudah mengawali dengan berbagai macam materi, terutama berkaitan dengan lapisan atmosfer. Kemarin pas kalian libur di rumah, pakar juga memberikan penugasan terkait dengan gejala optik, betul ya? Oke, apa saja gejala optik yang masih kalian ingat? Pelangi, oke. Saya kira bukan sesuatu yang asing karena saya yakin kalian pasti sering atau pernah melihat yang namanya pelangi. Seumur kalian ada yang belum pernah melihat pelangi? Sudah semuanya ya? Oke, selain pelangi apa lagi? Aurora. Pernah melihat aurora? Pernah di mana? Di internet, ya betul. Kenapa? Karena kita berada di daerah tropis. Maka kalau ingin melihat aurora, silakan kalian berkunjung ke daerah kutub baik utara maupun kutub selatan. Yang di daerah kita kenal ada aurora borealis. Ya kan, borealis itu kalau berada di kutub utara namanya borealis. Kalau di kutub selatan namanya kutub selatan namanya apa? Aurora. Ayo. Aurora. Australis. Bagaimana literasinya? Kemudian ada aurora. Kenapa sih aurora tidak terjadi di daerah tropis? Aurora kalau terjadi di dalam lapisan atmosfer itu di lapisan yang mana? Kemarin. Oke, saya tahu. Aurora terjadi pada lapisan atmosfer yang mana? Ya? Termosfer. Oke, ada yang tahu kemarin menjelaskan kenapa hanya terjadi di lapisan termosfer? Oke, Febrian, masih ingat kemarin hasil pekerjaannya? Kenapa kok terjadi di lapisan termosfer? Ada juga yang mengatakan itu lapisan ionosfer. Ada yang tahu? Kenapa? Kok bisa terjadi hanya terjadi di lapisan ionosfer, lapisan termosfer? Ayo, siapa yang mampu menganalisis hasil karya-karya kemarin yang sudah kalian submit di Google Drive yang pakar set? Sudah? Lupa semuanya? Sudah lupa semuanya? Lupa? Oke. Term atau termosfer ada yang mengatakan ionosfer. Ionosfer apa? Muatan listrik atau ion, muatan listrik.
Kenapa bisa terjadi di aurora di situ? Karena di situ ada interaksi antara medan magnet bumi dengan muatan listrik yang ada pada lapisan darat. Karena medan magnet tertinggi di bumi ada di kutub, maka kemudian aurora itu terjadi di daerah. Inilah yang kemudian dianalisis oleh para ahli untuk jawaban sementara kenapa aurora terjadi di daerah darat. Mau saya tidak kesana darat. Ini yang kalian paham. Ya. Ya, iklim meliputi wilayah yang luas, cuaca meliputi wilayah yang relatif sempit. Satu, apalagi ini akan menjadi berbeda antara iklim dan cuaca. Satu, dilihat dari wilayah. Ya, jangka waktunya betul. Waktunya iklim relatif dalam jangka waktu yang panjang lama, kalau cuaca sementara. Bahkan mungkin bisa jadi hitungan detik menit cuaca akan tadi cerah kok sekarang. Ya, ini perbedaan antara cuaca dan. Namun antara iklim dan cuaca memiliki unsur-unsur yang sama. Yang kemarin sudah jelas, ada hujan, ada temperatur, kemudian ada gelombang udara dan sebagainya. Nanti akan kita iya, baik. Iklim adalah meliputi wilayah luas dan waktu yang relatif lama. Secara umum diklasifikasikan menjadi 5. Ya. Yang pertama ada dikenal dengan iklim matahari. Saya yakin ketika kalian TJ kalian menggunakan. Kalau pertanyaannya, Indonesia memiliki iklim apa? Indonesia memiliki iklim apa? Tropis. Dari SD hingga sekarang masih tetap sama. Iklim Indonesia adalah tropis. Dasarnya apa? Kaitannya dengan maka waktu kita belajar tentang astronomi, tentang bintang, tentang benda-benda langit, maka sudah menyatakan gerak semu tahunan matahari. Ini yang menjadi dasarnya. Kalau sekarang ini bulan apa? Mei. Sekarang kira-kira matahari berada di bulan bumi utara atau di bulan bumi selatan? Mei. Bulan Mei. Matahari terletak di bulan bumi utara atau selatan sekarang? Selatan atau utara? Utara atau selatan? Utara atau selatan? Utara. Betul, serius. Medon. Oke. Ya, maka nanti kita akan berada di puncaknya di bulan kita bulan Juni, maka kemudian bulan bumi selatan karena sebagian besar wilayah pusat terletak di bulan bumi selatan akan mengalami yang namanya hawa lebih dingin. Maka kalau kalian pernah lihat ada yang namanya frost action di dataran tinggi itu, pernah lihat fenomena itu? Nah, iya, menjadi pengaruh kaitannya dengan iklim. Dan ini yang kita. Kemudian yang selanjutnya ada iklim open. Dasarnya apa? Ada temperatur, hujan. Nah, kita lihat ada sedikit Ferguson, kemudian ada Coleman dan ada Junghun. Nah, kita yang akan kita bahas, yang akan kalau ada yang perlu kalian sampaikan. Yang pertama adalah iklim matahari. Dan gambar seperti ini saya kira adalah tidak asing. Ya, tidak asing. Kalian perhatikan yang warna hijau, kuning, biru, biru tua. Biru muda, kemudian ada biru tua, kemudian ada klasifikasinya. Kalau di sini ada tulisan 40 nanti ini nanti 40, kemudian 66,5. 65. Kita lihat yang hijau. Berada di sekitar daerah ekuator di antara 23,5 derajat LS sama dengan 23,5 derajat L. Terdapat memiliki iklim apa? Tropis. Indonesia termasuk dalamnya itu. Masih kan letak astronomis kita. Februari. Indonesia terletak di derajat di selatan. Oke, sampai dengan sampai dengan 9. Ada yang tahu? 9 derajat lintang selatan sampai dengan 6 derajat lintang selatan. Iya, garisnya sampai sekarang belum berubah. Kecuali kalau nanti terjadi gejala geologi yang luar biasa. Iya. Oke, kita lihat yang warna hijau. Ya, kemudian ada yang warna kuning, biru dan sebagainya. Ini ada klasifikasi. Ini berdasarkan gerak semu tahunan matahari. Yang tadi kalian sebutkan sekarang Mei. Dari posisi matahari dan berada di bulan bumi. Yang nanti akan balik lagi setelah determinasi di sekitar bulan. Nah, ya, jelas. Kemudian yang selanjutnya ini yang disampaikan oleh Kim Owen. Dia mengklasifikasikan ada beberapa iklim. Ada iklim A, B, C, kemudian ada iklim D dan E. Dengan masing-masing memiliki klasifikasi atau indikator yang berbeda. Kita lihat yang pertama, iklim A. Jika temperatur bulanan rata-rata kita, rata-rata wilayah tersebut lebih dari 8 derajat Celcius. Kira-kira Indonesia lebih ada? Lebih tidak temperatur kita dari 8 derajat Celcius. Iya, sekarang sebenarnya kalkulasi ini dipasangkan dulu dan dipasangkan sini. Ya, kalau kita pun bisa jadi temperaturnya lebih. Dan nanti kita praktekkan di pertemuan. Ya, dengan menggunakan alat termometer dan sebagainya. Oke ya. Dan selanjutnya, silakan nanti dibaca lebih detail di dalam buku yang kalian pegang juga ada. Kemudian yang selanjutnya, oke, yang ini yang nanti kalian akan memperhitungkan. Klasifikasi ini berdasarkan Smith atau menurut Smith Ferguson. Dasarnya apa? Dasarnya adalah curah hujan. Rata-rata curah hujan setiap bulan itu berapa? Maka dari itu diklasifikasikan ada yang dinamakan dengan tipe A, B, C, D sampai K. Kemudian bagaimana klasifikasinya? Ada sangat batas sampai luar biasa. Caranya bagaimana? Kita menentukan rumusnya dengan menggunakan rasio Q itu. 0
lebih kurang atau sama dengan Q kurang dari 14,3%, maka wilayah tersebut masuk dalam tipe iklim A dengan karakteristik sangat. Caranya bagaimana? Q sama dengan rata-rata bulan kering dibagi dengan rata-rata bulan basah dikalikan 100. Ini kita sudah masuk sedikit numerasi matematika. Tidak usah pakai matematika dibagi sangat simpel. Ibaratnya tidak usah pakai kalkulator. Ya, cukup rata-rata bulan keringnya berapa? Dibagi dengan rata-rata bulan basah. Iya, ini tabelnya yang harus kalian pahami, yang harus kalian kalau bisa ya dihafalkan. Karena kalau nanti ada soal seperti ini, kemudian kalian tidak bisa menghafal ini, kalian tidak bisa menentukan klasifikasi apa. Oh sangat basah aja itu apa yang luar biasa ini. Termasuk juga yang ini nanti kakak kalian namanya. Kemudian yang keempat, tipe ini menurut pola. Dasarnya apa? Indikatornya sama. Curah. Oke, kalau tadi berdasarkan curah hujan, menurut sebagai usulan ada bulan basah, bulan kering, bulan lembab. Apa indikatornya sebagai katakan bulan basah? Maksudnya pertusan ini, bulan basah jika saya bakal simbolkan dengan baby memiliki curah hujan berapa? Lebih dari 100 mili. Kemudian yang kedua, bulan lembab, bakal singkat dengan BL. Bulan lembab, jika bulan tersebut memiliki curah hujan 6 mm sampai dengan 60 mm sampai dengan 100 mili. Kemudian dikatakan bulan kering, bakal singkat dengan BK. Jika curah hujan kurang dari 60 mili. Nah, nanti kita lihat contohnya termasuk nanti kalau evaluasi itu. Oke ya. Nah, ini perhatikan. Kemudian kalau all-demand sama klasifikasi. Ada bulan basah, bulan lembab, bulan kering. Cuma apanya berbeda? Apanya? Nominal curah hujan, betul ya? Dikatakan bulan basah kalau senit bergusan lebih dari 100, tapi kalau all-demand lebih dari 200. Lembabnya 100 sampai 200, kalau senit bergusan 60 sampai. Kemudian kering, all-demand kurang dari 100, kalau senit bergusan kurang dari 60. Dasarnya sama, indikatornya sama, curah dan rata-rata. Iya, sampai di sini dulu ada pertanyaan saya yakin orang kita perlu arti. Ini ada bahasa darat lagi, pertama sudah bahasan itu termasuk wilayah besar. Iya, terus ini tidak ada pertanyaan? Bisa dipahami sampai saat ini? Oke, baik sampai pada ini juga. Oke, saya lanjutkan. Sekarang ini adalah orang Belanda yang lama tinggal di Indonesia, tapi beliau tertarik. Indonesia kan wilayahnya tropis. Kok ada salju? Betul ya? Di mana salju bagi kita? Di Papua. Jadi bisa ya. Sekarang masih ada? Dia tinggal sini. Ya, karena prediksi dari BMKG tahun 2025 sampai nanti tahun 2026 kita akan memiliki tanah. Nanti di dunia tinggal hanya ada satu daerah tropis yang memiliki salju abadi. Karena pada puncak dari sudah hilang, makanya tinggal satu yaitu ada puncak di daerah tropis yang memiliki salju abadi. Ada dua. Saya bisa ya. Kemudian sekarang tinggal satu, karena nanti itu dari daerah. Gimana tuh Taiyun? Gimana? Ya tadi saya dengar Nepal. Kalau Nepal itu tidak di daerah tropis. Amerika mana? Yuk, ada tahu? Saya dari Hidayah di mana sih? Ada salju abadi tapi itu daerah tropis. Benua hitam. Itu kira-kira benua hitam itu sebutan gunung mana? Afrika, Bupati. Afrika, oke betul di Afrika. Afrika di puncak apa? Kurang. Di puncak gunung. Ya itu di puncak gunung Kilimanjaro di Kenya, Afrika. Ya, nah dia orang Belanda tertarik. Kok bisa daerah tropis memiliki salju abadi? Maka kemudian beliau mengklasifikasikan iklim berdasarkan ketiga apa sekaligus rekomendasi kaitannya dengan jenis tanaman apa sih yang produktif di zona iklim tersebut. Yang pertama ada zona iklim panas terletak di ketinggian 0 sampai 700. Ada yang menulis sampai dengan 600. Ya, siap masalah. Yang 0 sampai 700 dengan suhu rata-rata lebih dari 22 derajat Celcius. Tanaman apa sih yang cocok? Padi, jagung, tebu, kelapa. Bisa nggak kita menanam daerah padi di daerah yang dingin? Bisa nggak? Bisa. Cuma kelemahannya apa kalau kita tanam padi di daerah yang dingin? Tidak maksimal produksinya, manfaatnya lebih. Padi di daerah panas tidak boleh panen. Tapi kalau kita tanam di daerah dingin, karena kita tulisnya misalnya adalah kemudian kita tanam. Ya, kemudian ada zona iklim sejuk, tanaman berbeda, kol, apa namanya sawi, itu dari daerah tinggi. Ya. Kemudian ada zona iklim dingin. Ini sudah mulai terbatas tanamannya, orientasinya. Hanya mungkin bisa juga ada tanaman rumput kalau kalian pernah tidak dihubungkan atau mungkin pernah ke puncak seperti berbau. Kok pasti tidak ada tanaman keras? Ya. Yang ada tanaman-tanaman yang sudah mulai
Lumut, kenapa? Karena lumut adalah termasuk tanaman kritis. Di mana tanaman lain, binatang lain belum bisa ada itu, tapi lumut sudah mampu. Kalau kalian belajar biologi, kalian bisa mengenal ada yang namanya sukses minimal. Kalau kalian bercinta dalam siapa? Kok bisa jadi kita perlu ada tanaman keras? Dan kalian bisa bandingkan, kemudian komparasikan dengan teori yang ada. Ya, kemudian yang kelima zona infrastruktur base yang tadi disampaikan di dunia sementara ini ada dua, di puncak Jaya dan Gunung Kiliman. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Oke, baik, kalau tidak lanjutkan. Oke, ini konsultasi ada masalah langsung. Nah ini sekarang kita edukasi. Ini bukan untuk soal tapi kita latihan bareng-bareng. Nanti kalau yang sendiri paham. Kita lihat data curah hujan antara tahun 98 sampai dengan tahun 2000. Ada 98, kemudian ada tahun 1999, ada tahun 2000, ada Januari sampai Desember dengan masing-masing ada berapa. Kita lihat yang pertama. Ini untuk bisa kalian mengidentifikasi panas yang termasuk bulan kering, bulan basah, bulan lembab. Kita lihat untuk yang tahun 2000, tahun 1998. Sekarang akan tanya, ada berapa bulan kering di situ? Ada berapa bulan keringnya? Oke, tahun 98 ada berapa bulan kering? 2. Oke, kalau 2 bulan apa saja? Bulan 3. Tiga dengan yang mana? bulan Juni, Juli, Agustus, bulan kering. Ada berapa bulan lembabnya kalau begitu? Ayo lihat tadi klasifikasinya. Dikatakan bulan kering, jika bagaimana? Dikatakan bulan lembab, jika bagaimana? Ketika bulan basah, bulan apa? Katakan lagi ya. Oke, pertanyaannya. Di tahun 1998, berdasarkan data curah hujan ini, ada berapa bulan keringnya? 1, 3. Saya ulangi. Tahun 1998, ada berapa bulan keringnya? 2. Kalau 2 bulan apa saja? Juni, Agustus. Oke, bulan Juli dan Agustus. Oke, kemudian kakak tanya lagi, ada berapa bulan lembabnya? 2 bulan apa saja? Juni. Ya, Juli dan Mei. Kemudian ada berapa bulan basahnya? 8. Apa saja? Kita lihat. Februari, Maret, April, September, Oktober, November, Desember. Sekarang pertanyaannya, di tahun 1998, negara X menurut Smith Ferguson memiliki titik ini. Kita hitung juga ya. Q sama dengan jumlah bulan kering akan dikalikan jumlah bersama dibagi dengan jumlah bulan basah dikalikan dengan 100%. Oke, kita lihat bulan keringnya ada berapa? 2. Oke, masukkan aja bulan basahnya berapa tadi? 8. Kalikan 100%. 200 dibagi 8 ada berapa? Ada berapa? 200 dibagi 8. 25%. Ada apa? Kira-kira berdasarkan hasil hitungan Q-nya, maka data X tahun 98 memiliki tipe klaim apa? Tipe klaim B. Itu kan kita lihat. 25. Kalau tadi zona? Iya. Iya. Gampang yang itunya ya. Wah gampang Pak. Itu sampai besok. Itu ya. Saya yakin matematika juga sangat gampang. Ya, Pak, kalau tadi kan data ini atau curah hujannya kan ada 3 tahun. Bagaimana Pak? Kalau 3 tahun, kalau datanya lebih dari 1 tahun, kita berkenalkan 98 tadi bulan keringnya berapa? 99 ada berapa bulan keringnya? 1, tahun yang bulan apa nih? Juli, oke. Kemudian tahun 2000 ada berapa bulan keringnya? 3. Bagi 2, 1, 3. Ada berapa totalnya? 6 rata-rata dibagi 3 berarti jadi 2. Itu dengan bulan basah. Lalu mana Pak bulan lembab nanti yang dipergi diaplikasi. Itu kalau data curah hujannya lebih dari 1 tahun kita buat rata-rata, kalau cukup 1 tahun kita langsung masukkan oh dari sekian sekian kalian 100%. Ketemu nilainya kalian buka tabel ini. Oh ternyata masuk kategori kelas berarti ini. Iya, ini klasifikasi game sampai di sini ada yang kita. Yuk kita kerja. Sebelum akan nanti masuk pada materi yang lain, kita bisa akan kita. Ada pertanyaan? Silakan. Serius ini? Oke, bertanya? Hasilnya? Fungsi? Oh ini hanya untuk menandakan saja. Menandakan berarti kalau ini kan sebenarnya ada imitasi kalau kata bulan basah berarti ini sebagai tidak berpengaruh. Cuma mungkin kalau tidak masih nanti kalau jadi kan kata ada tidak atau mungkin di pokoknya mana-mana juga. Kalau misalkan kalian di dalam itu kan khususnya dengan pakai tanda silang apa? Ini lagi. Tidak ada guys. Terus tidak ada. Jadi sebelum kalian evaluasi ada cuma ada yang sampaikan silakan. Dan bagian cukup yang lainnya bagaimana? Cara menentukan gradient normatif sudah paham? Don? Tenang. Awas ngomongin kalian itu.
Yakin? Yakin? Oke, baik. Kalau sudah yakin terkait dengan matematikanya, Pak akan memberikan penilaian. Iya. Pak, boleh nggak pakai kalkulator? Nah, iya, boleh kalkulator yang menciptakan siapa tuh? Manusia ya. Bagaimana sebenarnya manusia lebih pintar, otak kita lebih pintar ya. Tapi kenapa sekarang kita lebih menggunakan kalkulator? Memanfaatkan teknologi, Pak. Oke, silakan diberi nomor langsung dikerjakan di lembar tersebut. Waktunya tidak usah lama-lama. Silakan. Referensinya berada di GPP, kemudian KBD-nya nanti di ditemukan juga kelompok satu itu indikasinya berapa?
dingin. Itu kan emang dingin. Oh gitu. Oke, sampai ini Java. Java di sip. Pelajar atau mungkin ada yang lain. Contoh, kamu kan lagi belajar dengan mereka lain salah. Nah, menurut kamu itu peristiwa apa itu? Peristiwa apa? Apakah itu di Indonesia terjadi atau di luar kita? Di Jawa sebenarnya di Indonesia ya terjadi di mana? Terus kenaikan air tawar peristiwa apa? Tapi itu airnya naik. Iya, menurutmu? Jawab aja bisa. Gak usah takut. Jawab selalu benar. Kedua fenomena tersebut menjadi ancaman Di Indonesia teman SMA dari SMA udah dari Kebumen juga SMA satu sekolah dulu sekarang enggak masih S1 dia les